satu cuplikan kecil dari Beatles ya. All You Need Is Love, itu pakai La Marseillaise juga tempatnya. Makasih Bang Oscar sudah diperkenalkan. Nama saya Iwan Santosa, nama panggilan dan inisial saya di Kompas Om. Banget. Tahun ini 70 tahun Indonesia Raya dan saya bisa menulis ini. Sebetulnya tahun lalu saya dapat appointment untuk jadi kalau lihat di gambar ini, Ibu Kartika Yo meninggal tahun lalu. Jadi saya sempat wawancara by phone dengan Pak Udaya yang merekam beliau. Dan posisi merekam piringannya ini pesan dari orang tuanya. Ayahnya tuh Yokim Chan. Kalau nggak jauh dari sini kita ke dalam Pasar Baru ada toko populer. Nah, toko populer itu dulu milik ayahnya Yokim Chan. Yokim Chan ini sahabatnya Supratman dan W.R. Supratman merekam lagu Indonesia Raya pertama kali di bersama Yokim Chan, tapi tidak di toko populer di Jalan Gunung Sahari 37 di rumah keluarga Yo. Itu pertama-tama Supratman menawarkan ke Odeon, perusahaan Eropa, untuk merekam ini. Mereka takut, dan kedua kalau tidak salah di Pasar Baru juga. Saya lupa nama tokonya, tapi itu kalau teman-teman suka buku sejarah ada catatan orang Tionghoa tentang Pasar Baru tempo dulu, Tio Tek Hong. Nah, toko Pak Tio ini yang punya toko piringan hitam, toko alat berburu segala macam, didatangi W.R. Supratman, tidak berani juga. Terakhir W.R. Supratman datang ke Yokim Chan. Posisi W.R. Supratman waktu itu wartawan, saya tidak tahu wartawan lepas atau tetap, tapi di Sinpo, koran Melayu Tionghoa juga. Yang mungkin kajiannya teman-teman bisa lihat di Ibu yang banyak menulis, Profesor Prancis, Bu Claudine Salmon. Nah, saya juga ada waktu meriset ini dari Pak Udaya yang punya pendiri Museum Peranakan di Tangerang itu, memo dari saudaranya Bu Mari Pangestu ngasih catatan tentang rekaman ini. Nah, foto ini persis tadi balik awal pesan dari Pak Yo kepada putrinya. Pesannya Supratman, rekaman ini sesudah selesai direkam, tolong hidup mati kamu jaga ini, you keep it. Dia bilang itu, kamu peluk, pegang rekaman ini, hidup mati kamu pegang ini, untuk nanti diputar kalau Indonesia merdeka. Nah, Supratman sendiri itu dibesarkan di lingkungan keluarga Indo, Jawa Indo. Kerabatnya, keluarga seorang anggota Kenil, Marga Van Heldik itu menikah dengan Mbak Yunya kalau tidak salah, dan membesarkan Supratman. Nah, Supratman mengenal musik-musik Eropa dan segala macam. Nah, salah satu gagasan awal waktu Supratman main sebelum ke Batavia jadi wartawan di Makassar jadi pemain musik, itu Supratman banyak terinspirasi lagu kebangsaan Prancis. Nah, lagu kebangsaan Prancis kita lihat konteksnya. La Marseillaise ini muncul tahun 1795 waktu revolusi. Jadi Prancis yang dikuasai feodalisme sesudah peristiwa Basti, on and off Republik Satu, Republik Kedua, dan saya nggak tahu sekarang Prancis mungkin Republik Keempat atau Republik Kelima. Nah, ini lagu mars untuk waktu itu kota-kota Prancis mengirimkan milisi ke metropol Paris, ibu kota, untuk mengusir keluarga raja. Nah, salah satu lagunya paling inspiratif adalah Marseille. Para milisi-milisi dari Marseille, kota pelabuhan di selatan Prancis yang banyak orang-orang Maghribi, migran dari Timur Tengah segala macam. Nah, itu mereka mengirim pasukan, dan lagu ini kemudian diadopsi jadi lagu untuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, ini yang banyak menginspirasi Supratman. Nah, kita coba dengar lagunya. Yang pertama tidak oleh ujung kita
lukisan-lukisan poster dan sebagainya itu bisa mendorong. Maksud kedudukan Jepang itu adalah untuk menarik hati anak-anak muda Indonesia itu ikut dengan kelompok besar Nippon pemimpin Asia. Jadi disebutnya pendudukan Jepang. Kalau Belanda disebutnya kolonialis penjajahan Jepang, Belanda gitu ya, sepanjang 300 sekian tahun. Jadi di sini kita bisa lihat ada istilah-istilah yang memang perlu diluruskan supaya kita lebih paham gitu ya, bahwa seperti itulah catatan sejarah. Nah nanti mungkin Om akan lebih detail lagi mencoba membahas ini. Kita bisa lihat kenapa bekas Menteri Penerangan Aladi ya kemudian meminjem atau melarang penggandaan ulang yang dilakukan oleh keluarga Kartika ini untuk bisa dimiliki. Dan sekarang sama seperti kejadian atau negatif asli dari foto proklamasi, piringan hitam pertama atau vinil pertama dari lagu Indonesia Raya itu udah gak ada lagi di Indonesia. Bayangkan negara yang baru berusia 70 tahun, artefak utama dari fotografi kemerdekaan negatifnya arsip udah gak ada. Dan vinil rekaman pertama Indonesia Raya kita juga udah gak ada. Jadi yang kita dengar ini adalah setelah lagu itu diperdengarkan. Ya, nah kita balik. Nah lagu tadi lagu versi propaganda tahun sekitar 43 atau 44 dan menarik beberapa tahun lalu saya pernah nulis di Kompas karena waktu itu Mas Roy Suryo bilang ini temuan asli di Belanda, padahal di Belanda itu dijual di toko-toko buku. Nah beliau waktu itu ke ITV ke Leiden. Nah, mungkin beliau kan sempat lihat bahwa ternyata di toko buku ini bagian dari ada satu seri paket dokumenter di beberapa lembaga sejarah Belanda seperti di New York, Netherlands Institute for Dokumentasi, Pusat Dokumentasi Perang Belanda. Nah, mereka bekerja sama beberapa lembaga membuat paket kayak seperti film-film BBC, Netherlands CD model Japan Besettingen. Nah, Hindia Belanda di bawah pendudukan Jepang. Nah, itu salah satunya rekaman tersebut. Nah, rekaman tadi yang versi Jepang sebetulnya itu disiapkan pada bulan Maret tahun 42 ketika pasukan Jepang mendarat, yang membawa waktu itu Raden Sujono. Beliau kemudian zaman Bung Karno menjadi duta besar tahun 60-an kalau tidak salah, pernah jadi dubes di Moskow juga. Beliau ini dari Puro Pakualam, Jogja, dan mengajar bahasa Indonesia di Tokyo. Nah, rekaman itu dibuat di Tokyo Philharmonic Orchestra, tadinya dalam bentuk piringan hitam, dibawa untuk waktu Jepang mendarat untuk alat propaganda juga. Tapi kapal yang mengangkut itu ditenggelamkan kapal sekutu waktu pertempuran terakhir, pertempuran Laut Jawa, waktu USS Houston dengan HMS Perth kapal Australia lewat di Teluk Banten pertempuran laut. Walaupun akhirnya kapal sekutu tersebut tenggelam, mereka sempat menenggelamkan, dan kapal Jepang yang ditenggelamkan Sakura Maru yang membawa rekaman ini. Itu yang 43. Tapi aslinya kalau bicara keluarga Yo ini direkam tahun 27. Jadi ada dua rekaman di kediaman keluarga Yo di Jalan Gunung Sari 37 Gunung Sari Raya, direkam dalam dua bentuk. Satu biola dan vokalnya Clea Supratman, satu lagi dalam format keroncong. Nah, yang kita dengar dalam versi setnek tahun 50-an itu kemungkinan besar diambil dari kopi asli. Nah, yang kopi versi keroncong itu dibawa ke Belanda untuk digandakan, diselundupkan ke Inggris. Di Inggris, tapi karena Belanda tahu, waktu dibawa kembali lewat Tanjung Priok sudah dibeslah, disita. Barang-barang tersebut disita. Tapi yang keping aslinya ada dua. Oleh keluarga Yo waktu digeledah Belanda disimpan di dalam piringan-piringan kosong, jadi nggak ketahuan. Yang dicari yang piringan baru, gitu. Nggak ketahuan. Nah, yang piringan yang biola dengan vokal Lea Supratman itu yang dibawa waktu Belanda kembali tahun perang kemerdekaan 45-49, dibawa keluarga mereka mengungsi ke Garut, ke Rengas, kemana-mana. Nah, keluarga Yo ini, Yo Kim Chan sendiri punya tempat tinggal di Garut. Nah, kemudian tahun 50, sekitar tahun 50-an, Yo Kim Chan pernah
nanya ke pemerintah, gimana kalau saya gandakan copyright-nya kan dia pegang. Nah, tidak dikasih izin, tapi tahun 57 ada surat yang kalau versi dari pemerintah, waktu itu Menteri Pertahanan Pak Mamadi bilang ini diserahkan dengan sukarela oleh keluarga untuk negara. Padahal surat yang diterima keluarga dan disimpan sampai ini adalah surat pinjaman. Nah, akhirnya keping asli yang suara dan biola Supratman itu entah kemana. Tapi tahun 47 waktu Joachim Chan ke Belanda, yang keping keroncong ini kenapa dibuat keroncong? Karena tahun 20-an keroncong itu musik populer seperti dangdut hari ini. Jadi untuk lebih gampang lagu ini bisa dikenal masyarakat. Nah, dimasukkan dalam satu album keroncong juga. Nah, lagu Indonesia Raya ini. Saya nggak bawa karena tadinya saya pikir Pak Udaya datang. Pak Udaya punya rekamannya yang versi keroncongnya. Menarik sekali. Indonesia Raya versi keroncong. Dan waktu Pak Yo ini ke Belanda makan di satu restoran Indonesia, kok setel rekaman itu, dia bilang, oh ini saya. Dan memang ya, karena waktu rekaman itu dibuat, Supratman juga main biola dalam orkes milik keluarga Yo, orkes populer namanya, seperti nama tokonya, populer. Nah, rekaman tersebut akhirnya dibeli 15 atau 50 gulden, dibawa ya, kemudian digandakan. Akhirnya yang versi keroncong itu ada, tapi sampai hari ini masyarakat juga nggak ngerti dan nggak populer. Itu sementara versi aslinya kita nggak tahu di mana. Gitu. Karena dipinjam dan tidak kembali. Sama-sama nasibnya juga nggak jelas. Supratman meninggal miskin 17 Agustus tahun 38, sedangkan Joachim Chan itu kalau nggak salah meninggal tahun 60 akhir atau 70 awal. Dan yang menarik dari nasibnya beliau ini, tanahnya disita negara, salah satunya yang dijadikan bumi perkemahan Buperta Cibubur, bumi perkemahan Pramuka Cibubur, tidak diganti. Satu lagi di mana, dan yang lebih tragis akhirnya makamnya juga digusur. Akhirnya sama keluarganya pilih yang sudah kita kremasi saja daripada nggak jelas nasibnya. Sama juga dengan Supratman pun hingga tahun berapa ada yang mengaku sebagai jandanya, walaupun akhirnya terbukti bukan. Supratman tidak menikah, dan ya dua orang bersahabat ini sama-sama nasibnya nggak jelas. Dan yang sayang ya rekamannya juga nggak jelas nasibnya. Tapi untungnya fotografi itu udah sempet di print gitu ya. Tapi negatifnya sampai sekarang kita nggak pernah tahu. Nggak tahu. Jadi negatif aslinya nih yang kita omongin ya. Kalau hari ini kita bisa melihat ada 13 gambar, itu semuanya adalah print dari foto-foto tersebut, mungkin sumber primer, sumber sekunder, dan seterusnya. Nah, kalau buat lagu kita masih bisa dengar sih sejumlah potongan, tapi ya piringan aslinya, terutama buat biola, dan karena itu kan yang didengar, yang disebutkan oleh Om tadi di restoran Belanda itu kopi Mr. Rio mendengarkan itu kopinya, dan dia ngerasa bahwa waktu itu yang konduktornya gue, katanya kan, gitu. Bayangin orang baru habis dia beli. Nah, itu yang kemudian dipinjem oleh pemerintah, katanya dipinjem sih ya. Jadi biasa gitu. Yang dipinjam yang versi biola dan vokalnya Supratman, tapi yang keroncong tidak. Nah, yang keroncong itu untungnya masih ada, disimpan oleh keluarganya ini tinggal sekarang di dekat Rumah Sakit Sumber Waras, dan salah satu cucunya itu yang cukup aktif masyarakat, yang pengurus panti asuhan Hati Suci di dekat Budi Kemuliaan gitu. Nah, ini cerita menarik karena saya beberapa tahun lalu juga sempat dihubungin soal pelestarian bendera pusaka. Jadi kita dikasih data bagaimana cara pelestarian bendera pusakanya Amerika, Star Spangled Banner itu seperti apa, dan kita ternyata bendera kita tuh nggak tahu kalau hari ini ya, tapi 2-3 tahun lalu masih sama, nggak disimpan di peti khusus, nggak ada apa, juga termasuk sketsa asli. Ini lambang Garuda Pancasila itu kan ada beberapa versi, yang versi Hamid Al-Ghazali juga ada. Nah itu, nah cuman pesan moralnya sih kalau saya lihat dari semua ini bahwa ya saya untuk verifikasi ini saya kontak beberapa teman sejarah juga, termasuk cerita dari almarhum Om Des Alwi. Om Des itu semasa hidup sering nongkrong di daerah sini. Kebetulan salah satu teman baiknya Om Des itu
yang kemudian membeli toko populer Pak Ayung. Nah, itu kalau weekend biasa Omdes kumpul di restorannya Pak Ayung di daerah Menteng. Saya kadang panggil, ketemu ngobrol gitu. Jadi ya saya ingat, oh benar, oh ini berarti banyak klopnya dengan yang diceritain Omdes. Sebelum saya ketemu keluarga ini dan ketemu Pak Udaya, oh ternyata urutan gini, dan saya verifikasi ke beberapa teman sejarawan. Toko populer masih di dalam jadi toko arloji, dan bentuknya juga udah berubah. Cuman ya tokonya ya itu. Dan sayangnya tempat-tempat seperti gini nggak dikasih penanda. Saya pernah dikontak teman, rumahnya Hairil Anwar pun di daerah Salemba udah nggak karuan kondisinya. Dan yang saya pernah ngobrol juga dan saya sedih sekali adalah waktu itu saya lagi makan siang, saya ditegur seorang pelayan dan habis itu saya nggak bisa makan. Ya tegur saya, pelayan itu tahu nggak siapa? Itu putra mantan gubernur DKI. Nah, bagaimana kita menghargai orang-orang besar dan keluarganya, itu saya cerita, ini putranya Pak Hengantung. Saya mau nangis, saya nggak bisa makan, saya diem. Dia biasa aja gitu, nggak minta dikasihani, cuma saya nggak bisa terima kok begini gitu. Dan ya itulah saya kenapa saya mendalami hal seperti ini gitu. Terima kasih banget. Nah kita lihat ya, misalnya jadi ini kita kan ngomong buat sharing aja ya, dari Iwan kita bisa menarik soal Indonesia Raya. Indonesia Raya ini dipakai sebagai lagu perjuangan, lagu anthem perjuangan lah, bawah tanah. Tahun 28 ketika kebangkitan nasional, lagu itu udah jadi kayak dinyanyikan dalam hati oleh orang-orang Indonesia yang ingin merdeka. Tahun 30-an Soekarno ditahan. Lalu untuk pertama kalinya orang Indonesia nih menganggap bahwa ada satu tokoh idola nih untuk membawa Indonesia merdeka. Orang itu adalah Soekarno. Indonesia menggugat yang di Bandung. Penjaranya ada di Bancai kan. Coba lihat lokasinya sekarang. Gitu. Itu di antara toko-toko. Penjara itu udah hilang, berubah menjadi mall. Jadi toko zaman dulu lah gitu ya. Di tengahnya ada penjara lokasi tempat selnya dia. Jadi orang nggak punya bayangan penjara Bancai itu kayak gimana. Selnya pun sekarang cuma ada pagar gitu. Kalau Anda ngelihat di sana, digantungin beberapa baju-baju gitu, yang kayak gantungan baju-baju orang-orang yang tinggal di sekitar sel itu. Bukan kita menghargai itu sebagai berhala ya, tapi paling enggak itu kan jejak sejarah munculnya dari sana. Jadi piringan itu hilang, kita nggak tahu di mana. Sel yang ditinggalkan untuk pembangunan adalah sel. Kalau Anda main-main ke kota, lihatlah yang namanya Gedung Chandranaya itu. Ya, itu mungkin Om bisa ceritain gimana coba Chandranaya. Udah pada tahu Gedung Chandranaya teman-teman ini? Yang di atasnya ada apartemennya. Nah, itu izin aslinya itu sebetulnya apartemennya di belakang. Tahu-tahu kok ya sampai depan, sampai nutupin, dan beberapa teman senior saya di Glodok bilang wah itu feng shui-nya nggak bagus gitu. Cuman percaya nggak percaya, salah satu putra dari pemilik gedung yang kemudian mengambil alih gedung itu, ya tadi saya cerita Pak Oscar itu ikut di pesawat yang 9/11 yang pesawat kedua. Nah itu ya kalau menurut orang-orang ya kayaknya ya nggak bawa angin jelek lah gitu. Nah terus anyway, kembali ke lagu ini, satu lagi juga yang buat saya berkesan dari rekaman asli adalah bahwa kita di Indonesia sekarang anak muda nih nggak tahu stansa kedua dan ketiga. Bait kedua dan bait ketiga itu buat saya, ini saya nggak kampanye buat Jokowi, tapi memang bait kedua dan bait ketiga tuh bicara soal mengubah mentalitas dari bangsa jajahan sesudah merdeka mau ngapain. Pokoknya saya kadang kalau nyanyi Indonesia Raya, saya nyanyinya nggak merdeka, mulia. Lah merdekanya udah kok, mulianya kapan gitu loh. Ini udah 70 tahun, udah 2 generasi. Kalau berbangsa ya 2 generasi tuh ya. Saya cukup sering ke Malaysia ya walaupun secara politik gak karu-karuan, tapi bicara pembangunan ya ada sesuatu gitu. Ya nggak bisa apple to apple lah, tapi maksudnya 70 tahun tuh ngapain gitu loh. 70 tahun kita kok malah bukan
secara gradual kemana kok kayak malah berinvolusi, isinya berantem di dalam persis pesannya Bung Karno, masalahmu perjuanganmu lebih berat yang kamu hadapi bangsamu sendiri gitu. Nah itulah bait kedua, bait ketiga tuh saya kadang dengerin setel, saya dengerin merawat Ibu Pertiwi, ini pokoknya ya bicara ini pemikiran Bung Karno itu udah jauh banget, bahwa ya pemikiran Supratman juga membuat lagu ini. Ya sesudah merdeka bangsa ini mau jadi apa itu ada di bait 2 bait ketiga, dan itu kita nggak pernah nyanyikan. Dan memang secara aturan juga PP berapa tahun 54 atau 58 itu tentang lagu kebangsaan menyanyikannya memang sayangnya diatur bait pertamanya, pada stanza kedua stanza ketiganya tuh kalau kita memaknainya itu luar biasa. Itu yang sesuatu yang miss dari generasi pokoknya hari saat ini lah gitu. Kalau bicara generasi muda sih saya udah nggak muda juga. Mungkin itu aja dari saya, cuman ya mungkin next time kapan bisa bicara diskusi sejarah saya bawain rekaman aslinya yang versi keroncong tuh menarik. Tadinya saya pikir Pak Udaya hadir gitu, ternyata Pak Udaya menghalang. Terima kasih. Selain lagu Indonesia Raya yang memang saya baru ngeh juga tuh yang ternyata ada perbedaan teks dari yang pertama sampai yang kekinian terakhir baru yang sering dinyanyikan lah setiap kali, terutama 17 Agustus. Selain Indonesia Raya ada nggak lagu yang memang mempunyai yang membawa yang memanggil seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa jajahan waktu itu emang untuk mengejar cita-cita kemerdekaannya? Itu yang pertama. Karena dari beberapa buku yang saya baca, memang bahkan lagu perjuangan yang pertama kali dikenalkan ke ke Indonesia dalam periode perang kemerdekaan dan anti penjajahan, dari yang saya baca itu justru bukan lagu Indonesia Raya. Ada lagi lagu yang lain. Nah saya mau tahu yang memang punya dia levelnya se-Indonesia Raya tuh ada nggak? Terus yang kedua, semasa sepanjang periode Orde Baru kan banyak lagu atau gubahan-gubahan lagi yang memang mungkin fungsinya sebagai pelengkap, ya juga yang sering diajarin juga ke beberapa anak-anak sekolah terutama. Tapi seberapa jauh sih lagu Indonesia Raya itu posisinya dalam sejarah politik Indonesia sampai kekinian gitu? Kita merdeka yang sensitif. Kalau nggak salah ini juga kompok gubahannya Supratman, tapi tolong dicek, saya lupa ingat. Di Timur Matahari itu lagu mengagungkan Jepang dan membangun kesadaran sesama Asia. Di Timur Matahari bangun hai pemuda. Nah itu lagu waktu masih zaman Belanda, dan itu jadi persoalan karena ya memang kekuatan Eropa di Asia Tenggara juga sudah memproyeksikan Jepang ini sedang bangkit gitu, dan akan jadi masalah persoalan semangat Pan Asia membangunkan rasa kesadaran, terutama sejak Jepang mengalahkan Rusia Perang Dunia I. Waktu Perang Dunia I di Hindia Belanda itu salah satu yang laris dijual itu poster Kaiser Jerman, Kaiser Wilhelm, sama poster-poster Turki, bendera Turki segala macam gitu, karena dianggap wah ini simbol perlawanan terhadap hegemoni kolonial gitu. Itu dan Jerman kan sekutu Turki. Nah, itu jadi hal-hal kayak begini tuh ada. Nah, kalau soal lagu saya lihat memang ya itulah politik penguasa ya. Cuman kalau saya bilang, kalau saya boleh, yaitu bagaimana kita bisa belajar dari stansa kedua dan stansa ketiga Indonesia Raya. Itu bicara sesudah negara ini merdeka mau kemana dan jadi apa bangsa ini. Nah itu yang ya coba ya di browse di internet, menarik lihat baitnya nih.
apa sih kita sebagai bangsa tuh mau apa dan jadi apa dan kemana, itu di bait kedua ketiganya yang tidak muncul gitu. Mungkin gitu Mas. Kalau bisa gue tambahin dikit ya. Jadi kalau lagu ini memang banyak pengaruhnya sih, dan dia dari generasi ke generasi memang selalu bisa muncul kayak semacam semangat di ujungnya. Katakan setelah zaman Supratman muncul ada Simanjuntak, ada Ismail Marzuki yang udah mulai lebih modern lah pengetahuan musikalitasnya gitu ya. Rayuan Pulau Kelapa mulai ada gitu. Itu belakangan muncul setelah W.R. Supratman meninggal. Supratman sendiri meninggal sebelum Indonesia merdeka. Jadi 17 Agustus 38 Supratman sudah nggak ada. Khusus buat reformasi, kita bisa ngelihat di situ muncul 2 ikon yang penting. Bahkan kita bisa menyebutkan 3 ikon penting menghadiri, ikut serta dalam pergerakan. Semuanya terinspirasi dari Indonesia Raya. Yang pertama, ikon gambar. Gambar pembacaan proklamasi itu berubah menjadi gambar fotonya Che Guevara. Ya, coba Anda lihat di pelosok-pelosok mahasiswa yang demo pakai kaos Che Guevara. Waktu itu belum terbit bukunya. Kita nggak tahu Che Guevara siapa lagi, ini orang gondrong pakai logo bintang gitu kan. Nah, jadi Che Guevara muncul di dalam gerakan-gerakan pemuda. Gua sendiri ketika itu ikut motret lah di lapangan. Yang gua lihat Che Guevara satu, kedua Bob Marley. Gitu. Itu orang-orang musik juga gitu ya. Yang ketiga itu slang, bendera slang. Jadi bendera slang itu nongol di atas Metro Mini yang lagi bawa teriak-teriak anak-anak mudanya, mahasiswa-mahasiswanya lebih menggunakan Che Guevara. Lagunya gebiar-gebiar, lagunya goblok gitu. Itu sebenarnya lagu cara baru untuk mengangkat lirik-lirik mirip ya, yang lebih lebih ofensif lah ketimbang lagu-lagunya Leo Christie gitu. Kalau kita dengar Leo Christie atau kita dengar lagu-lagunya folk rocknya gaya Frank Aitken misalnya, nah itu arahnya ke situ. Lagu-lagu pujangga yang perjuangan juga dalam terjemahan masa kini itu pertama kali dibawain lagi oleh Iwan Fals. Lagu-lagu yang agak dekat tanda petik nih ke Jepang-Jepangan. Nah Jepang-Jepangan ini kan oleh negara-negara barat disebut fasis, gitu, karena dia melawan sekutu. Tapi sebetulnya Jepang sendiri secara internal bilateral posisi negaranya emang diserang terus kan waktu itu, sehingga dia harus mempertahankan diri. Sampai sekarang angkatan bersenjata disebut bela negara, pertahanan diri. Mereka mengambil mengquote itu waktu datang ke Indonesia dengan kata raya, Indonesia Raya. Sebetulnya Indonesia Raya kalau kita pikirin juga itu juga quoting dari Jepang, karena Asia Raya kan, dia Dai Nippon Asia Raya, pemimpin Asia. Nah itu yang masuk ke dalam Soekarno, sehingga Soekarno disebut sebagai anti kolonialisme. Sejarah memotong itu, memelesetkan, tapi sebenarnya Jepang berperan besar di situ. Nah lagu Indonesia Raya ini kan kebetulan karena dia menjadi lagu kebangsaan, begitu juga di negara-negara lain, maka lagu kebangsaan itu kan dinyanyikan secara wajib untuk setiap generasi. Tapi tiap generasi pasti membelokkannya. God Save the Queen itu juga dibelokin sama kelompok punk. Sex Pistols nyanyiin juga gitu. Dia bisa muncul dalam bentuk poster. Itu yang gue sebutkan bahwa zaman sedemikian berkembang, fotografi bisa berubah wujud, memutasi. Dia muncul juga dalam komik, dia muncul di mana-mana. Untuk tokoh-tokoh yang dari A bisa jadi, ntar jadi, kalau kita ngeliat Spawn, habis jadi berangasan tiba-tiba jadi cewek cakal, gitu. Nah itu sebenarnya semangat perubahannya muncul dari sana. Jadi menurut gua sih Indonesia Raya ini tetap akan bisa berubah secara fungsinya. Dia nggak pernah akan berubah
dari semangat itu per generasi. Kalau saya bicara Indonesia Raya ini bukan bicara kita nasionalisme menggebu-gebu bawa bambu runcing cari musuh gitu, enggak. Saya bersyukur saya pernah mengalami berbagai hal di profesi saya. 17 tahun lebih saya kerja. Saya ngerasain bagaimana jadi orang yang berdinas militer, watak senjata, dan rasanya menjaga kebangsaan itu ada gitu. Kita menjaga identitas Indonesia. Sampai ke luar negeri juga kita dalam acara-acara yang mewakili Indonesia, rasa kebangsaan kita muncul sekali. Tapi di luar itu buat saya yang penting, karena terutama saya juga banyak berkecimpung di bidang sejarah, adalah kalau setelah saya mengetahui sejarah Indonesia, saya bangga betul apa itu Groot Indonesia, apa itu Indonesia Raya, apa itu bagaimana orang Inggris bisa bangga dengan Great Britain. Kita di Indonesia ini kan Great Indonesia. Pak Mahathir, Tun Mahathir Mohamad itu selalu bilang takut pada pertuanan Jawa, takut pada kekuatan, pada kalau Indonesia bangkit itu takut. Malaysia yang segitu kita lihat, wah maju dia tuh takut. Nah, bicara sejarah, contoh gampangannya, waktu Banten, kalau teman-teman tahu Banten lama ada masjid segala macam, itu pada periode 1400, 1300 itu lebih maju, lebih kosmopolis dari Paris. Nah, makanya buat saya kenapa kesalahan di Indonesia adalah memaknai Indonesia Raya. Contohnya dari basic pendidikan adalah sejarah. Sejarah itu adalah refleksi untuk proyeksi ke depan. Nah, di Indonesia sejarah itu hanya hafalan, doktrin, dan tanggal peristiwa selesai, tidak memaknai. Padahal kalau kita belajar sejarah, waktu Trawulan dibangun pada masa kejayaan Majapahit, itu sistem plumbing, sistem pipingnya itu udah dengan pakai sistem gravitasi. Yang paling gampang lagi, kalau kita bayangin, kalau kita belajar dari sejarah dan kebanggaan menjadi being Indonesia, coba lihat tahun 700-800, namanya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur itu mandala utamanya bisa satu garis. Itu pakai ilmu matematika barat, sampai gimana pun mereka juga nggak bisa jelasin. Itu loh, memahami keindonesiaan dengan melihat dari masa lalu ini, kita bisa bangga ini kalau namanya Indonesia Raya. Ya, jadi kalau kita nyanyi, kita bisa pegang, kita tahu siapa kita dan mau kemana kita. Itu dari saya itu. Sama Kartika itu bukan asli ya? Yang terakhir itu. Ini kopi yang dipunyai keluarga. Kopi asli. Kopi asli ini entah yang dari Belanda atau yang kopi dari Paut. Tapi seingat saya ini difoto di rumahnya, yang punya beliau. Tapi bukan asli, tapi kopi. Kopi yang dari Belanda. Jadi yang dari keroncong. Yang keroncong. Kalau yang itu hilang ya. Yang bawa Spot sejarahnya ini. Gunung Sari 37 itu aslinya yang mana? Toko populer itu di mana? Terus ke ya tempat-tempat ini lah yang mana keluarga ini sekarang tinggal. Terus rumahnya Supratman kalau nggak salah ngontrak di daerah Kuitang. Visualisasi tentang bagaimana Indonesia Raya. Jadi kayak pasal ya, pasal tadi kalau kita ingat W.R. Supratman, ya tolong tenang, keramat, Pasar Baru. Kalau di Pasar Baru kita masih bisa menemui jejaknya, sama dengan kantor aslinya Antara sebelum berkantor di sini di Jalan Pinangsi ya. Kalau boleh lirik kemarin lewat itu udah jadi toko ini, toko alat-alat rumah tangga itu. Ada wastafel, ada macam-macam, 3 lantai. Dulu itu disebut kantor ekspedisi pengharapan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat toko populer, sekarang udah berubah menjadi toko arloji. Nah, itu semua jejak-jejaknya. Nah, jejak seperti itu kalau bayangkan aja, sekelas sel di penjara Brawijaya aja cuma diterlantarkan seperti itu. Nah, itu berarti kita bisa melihat rezim memang kadang-kadang membunuh sejarah. Nah, itu pada zaman Soeharto ya. Jadi kita bisa melihat kontroversi itu udah ditulis, pikiran rakyat nulis panjang tuh. Karena pikiran rakyat punya hubungan pribadi dengan Soekarno ya, dan ajarannya. Jadi akhirnya yang bisa diselambayangkan di dalam pertokohan ada satu sel penjara gitu yang dianggap sebagai benda bersejarah. Jadi tadi kalau disebutkan bahwa sejarah adalah refleksi ke masa depan, kita melihat sejarah sebagai artefak. Hanya benda mati aja, nggak bisa menginspirasi apapun,
walaupun kita menyanyikan nama Indonesia Raya terus menerus dari generasi ke generasi. Ada lagi? Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Buat Iwan Santosa, terima kasih banyak sudah sharing dengan kita. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga acara ini dan minggu depan kita undang lagi untuk penutupan di sini, closing dari pameran pada hari Jumat tanggal 16. Nanti ada diskusi juga dengan teman-teman tim yang membuat pameran dan penerbitan buku ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi.